Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini saatnya Anda mendengarkan kisah tentang Ki Ageng Mangir Wonoboyo, menantu sekaligus musuh Panembahan Senopati. Ki Ageng Mangir yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini adalah Ki Ageng Mangir keempat atau Ki Ageng Mangir Wonoboyo ketiga. Kenapa bisa begitu? Karena silsilah dari Ki Ageng Mangir dimulai dari Raden Megatsari yang merupakan keturunan dari Prabu Brawijaya V dari Mojopahit melalui Raden Lembu Peteng atau Bondan Kejawan. Jadi Raden Megatsari ini menemukan tempat di daerah Mangir yang lokasinya itu di sebelah selatan Yogyakarta, kira-kira 20 km dari Kota Gede. Waktu itu wilayah tersebut kaya dengan pepohonan dan banyak satwa di situ. Ki Ageng Mangir I menikah dengan putri dari Juwono dan mempunyai anak Ki Ageng Mangir II atau Raden Wonoboyo. Jadi yang menggunakan nama Wonoboyo adalah mulai dari Ki Ageng Mangir II. Raden Wonoboyo atau Ki Ageng Mangir II ini lalu menikah dengan putri dari Demang Pakir, menurunkan Ki Ageng Mangir III atau Wonoboyo II, lalu menurunkan Ki Ageng Mangir III, menurunkan Ki Ageng Mangir IV atau Ki Ageng Mangir Wonoboyo III. Inilah tokoh yang akan kita bicarakan. Saya ulangi, adalah Ki Ageng Mangir keempat atau Ki Ageng Mangir Wonoboyo ketiga. Waktu menggantikan ayah beliau, Ki Ageng Mangir, saya sebut Ki Ageng Mangir saja ya, itu masih lajang, masih membujang, belum mempunyai istri. Saat itu wilayah Mangir masih dipertahankan sebagai wilayah perdikan seperti pada zaman Kerajaan Majapahit, karena memang Mangir adalah wilayah perdikan pemberian dari sejak zaman Brawijaya V. Sejak zaman Demak Pajang, Mangir tidak pernah tunduk pada kekuasaan. Demikian juga pada zaman Mataram yang saat itu diperintah oleh Panembahan Senopati. Namun Panembahan Senopati merasa terganggu karena kita tahu Panembahan Senopati juga keturunan dari Brawijaya V. Ada videonya tentang silsilah Ki Ageng Pemanahan yang ada foto gambar silsilah itu. Jadi Panembahan Senopati ingin legitimasi bahwa yang punya kekuasaan terah Brawijaya V hanyalah beliau. Sementara itu Ki Ageng Mangir tidak mau tunduk kepada Mataram dengan alasan kata-kata yang terkenal adalah Pan Allah kang handarbeni bumi, aku suwito ing Allah subhanahu wa ta'ala, aku ora ngawula karo Senopati, jer podo ditahing pangeran. Artinya
bukankah Allah yang mempunyai bumi? Saya mengabdi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak mengabdi kepada Senopati karena sama-sama makhluk Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Ki Ageng Mangir. Yang kedua, Ki Ageng Mangir tidak mau tunduk kepada Mataram karena dia mau mempertahankan hak atau keistimewaan dari status tanah perdikan yang diperoleh oleh nenek moyangnya dengan susah payah dan tidak ada yang mengganggu dan selama ini aman-aman saja. Yang berikutnya, Ki Ageng Mangir berani dengan Panembahan Senopati. Dia sangat sakti, terlebih-lebih mempunyai tombak Kiai Baru Klinting atau Kiai Baru Kuping atau tombak Kiai Baru. Ini terbukti ternyata Panembahan Senopati tidak menggunakan cara kekerasan untuk menaklukkan Ki Ageng Mangir. Panembahan Senopati sudah memperhitungkan, mempertimbangkan masa-masa kekuatan atau kesaktian dari Senopati dan juga Ki Ageng Mangir. Lalu diambillah sebuah keputusan bahwa cara halus yang akan digunakan untuk menaklukkan Ki Ageng Mangir. Cara yang digunakan menggunakan putri sulungnya yang bernama Retno Pembayun. Roro Ayu Pembayun, Raden Ayu Pembayun sama saja. Retno Pembayun adalah putri dari Panembahan Senopati dengan Mustiko Jawi atau yang disebut Waskito Jawi dari Pati, dari Ki Penjawi. Ya, Retno Pembayun. Artinya Retno Pembayun adalah mbakyunya Mas Jolang yang nanti menggantikan Panembahan Senopati. Ada juga videonya. Artinya juga Mustiko Jawi ini atau Waskito Jawi ini adalah mbakyunya Bupati Pragulo I di Pati. Bupati Pragulo I itu memberontak ke Mataram. Kapan memberontak? Sesaat setelah mengetahui Panembahan Senopati memperistri Retno Dumilah dalam kisah penaklukan Madiun. Pragulo I khawatir kedudukan mbakyunya akan tergeser oleh Retno Dumilah. Begitu. Jadi Retno Pembayun kemudian diminta menjadi ledek atau penari tayu. Ada versi lain yang mengatakan Retno Pembayun diminta untuk menjadi waranggono atau sinden sekaligus putri atau anak perempuan seorang dalang dalam rombongan kesenian wayang. Retno Pembayun sebelum berangkat mandi di Sendang Kasihan dan dia menyamar dengan nama Loro Kasihan. Sementara yang menjadi dalang adalah Adipati Martoloyo yang menyamar dengan nama Sandi Guno, dibantu oleh Ki Joyo Supanto menyamar Sandi Waskito sebagai penabuh, kemudian ada Ki Surodipo sebagai pengendang, dan ada seorang bupati wanita yang ikut rombongan wayang itu. Rombongan wayang melewati desa Mangir, masuk ke desa Mangir maksudnya. Saat itu setelah panen diadakan semacam pahargyan, syukuran, dan rombongan wayang itu ditanggap oleh Ki Ageng Mangir. Ada yang mengatakan ledek tayu. Tolong nanti dilihat bagian akhir video dan dibaca deskripsinya. Beberapa hal akan dibahas di akhir video dan di deskripsi. Karena terpikat oleh kecantikan dari Loro Kasihan,
maka Ki Ageng Mangir berniat memperistri Loro Kasihan. Delalah Loro Kasihan juga jatuh cinta kepada Ki Ageng Mangir. Mereka lalu menikah, berbahagia, dan Loro Kasihan akhirnya mengandung atau hamil. Saat hamil itu Loro Kasihan mengaku bahwa sebenarnya dia adalah Retno Pembayun, putri dari Panembahan Senopati. Tidak usah saya ceritakan bagaimana perasaan, bagaimana kondisi hati dari Ki Ageng Mangir. Namun beliau adalah tokoh yang dewasa, yang sudah matang kepribadiannya. Setelah berpikir masak-masak, beliau memutuskan bersedia untuk sowan sungkem ke Mataram sesuai permintaan dari istri tercintanya. Beliau akan datang sungkem sebagai menantu kepada mertua. Maka berangkatlah rombongan dari Ki Ageng Mangir itu ke Mataram. Rombongan membawa banyak sasrahan, ubur rampai, ada yang dipikul sampai mentul-mentul. Inilah awal terjadinya kota Bantul, karena dipikul sampai mentul-mentul. Benar begitu ceritanya. Sudah sampai di Mataram, Panembahan Senopati sudah mengatur strategi. Rombongan pengiring dijamu, dicegat, dipersilahkan untuk singgah, duduk, beristirahat di bangsal Pecaosan. Sementara Ki Ageng Mangir dipersilahkan masuk ke bangsal Penanggilan atau Pasewakan. Saat itulah tragedi terjadi. Ki Ageng Mangir meninggal dunia dengan kepala bersimbah darah. Kenapa kepalanya bersimbah darah? Apa yang terjadi? Siapa yang menyebabkan kematian dari Ki Ageng Mangir? Dari versi Serat Bedahing Mangir itu diceritakan tidak persis seperti itu. Jadi diceritakan saat sowan di Pisowanan Agung lengkap para bupati, Sentono, Nayaka Praja hadir di Pasewakan atau Pisowanan Agung itu. Panembahan Senopati sudah siap dengan tombak Kiai Pleret yang diletakkan di bawah pahanya. Saat Ki Ageng Mangir sungkem, maka ditusuk dadanya dengan tombak Kiai Pleret. Ki Ageng Mangir langsung meninggal? Tidak. Ki Ageng Mangir sempat menubruk Panembahan Senopati. Tapi Panembahan Senopati menghindar dan tubuh Ki Ageng Mangir terantuk atau menghantam Watu Gilang. Watu Gilang adalah tempat duduk singgasana Panembahan Senopati, lalu meninggal dunia. Versi lain mengatakan beliau Ki Ageng Mangir meninggal bukan ditusuk tombak Kiai Pleret, tapi pada saat sungkem kepalanya dibenturkan oleh Panembahan Senopati ke Watu Gilang tersebut. Masih ada versi lain meninggalnya Ki Ageng Mangir. Diceritakan bahwa kedekatan hubungan antara mertua dan menantu, antara Panembahan Senopati dan Ki Ageng Mangir itu membuat was-was para adipati, para punggawa yang tidak loyal
atau tidak menyukai atau khawatir dengan kehadiran Ki Ageng Mangir. Mereka ingin menyingkirkan Ki Ageng Mangir. Lalu mereka mempengaruhi Raden Ronggo. Betul, Raden Ronggo diceritakan hidup pada zaman itu. Raden Ronggo adalah putra dari Panembahan Senopati yang saat itu masih sangat muda. Raden Ronggo juga meninggal pada usia yang sangat muda. Ibu Raden Ronggo ada yang mengatakan Kanjeng Nyai Roro Kidul, ada yang mengatakan Retno Dumilah, ada juga yang mengatakan Roro Semangkin. Roro Semangkin adalah putri yang dititipkan oleh Sultan Hadiwijoyo, persembahan dari Ratu Kalinyamat, yang rencananya kalau sudah dewasa akan diambil oleh Sultan Hadiwijoyo. Tapi sebelum itu terjadi, ternyata Panembahan Senopati sudah jatuh cinta pada Roro Semangkin. Ki Pamanahan matur kepajang dan Sultan Hadiwijoyo tidak marah, tidak apa-apa, dan mereka disuruh menikah. Raden Ronggo terpengaruh oleh orang-orang itu. Orang-orang itu percaya bahwa yang mampu menandingi kesaktian dari Ki Ageng Mangir adalah Raden Ronggo. Sebagai menantu, Ki Ageng Mangir berhak memasuki ruangan-ruangan di istana, termasuk tempat sholat Panembahan Senopati. Saat masuk itu, ada orang lain yang juga masuk ke tempat sholat Panembahan Senopati. Siapa lagi kalau bukan Raden Ronggo? Maka Raden Ronggo lalu menghantam kepala Ki Ageng Mangir dari belakang menggunakan watu gadeng. Watu gadeng itu watu yang berat yang digunakan latihan oleh Raden Ronggo untuk menempa kesaktiannya. Makanya kepala dari Raden Mangir, dari Ki Ageng Mangir bersimbah darah, meninggal. Ada juga yang mengatakan bahwa Ki Ageng Mangir tidak dibunuh, tapi diusir, disuruh pergi, dibawa oleh Demang Nangkil, Demang Tangkil atau Demang Tangkilan ke Tangkil. Kemudian sampai di sana beliau meninggal dan dimakamkan di Sorolaten. Sorolaten wilayah Ngodian Sleman. Waktu itu Sorolaten masuk wilayah Kademangan Tangkil. Ada juga versi yang mengatakan bahwa Ki Ageng Mangir tidak dibunuh, tapi diusir dengan dikawal oleh orang-orang kepercayaan dari Panembahan Senopati. Setelah sampai di Banaran, orang-orang itu, orang-orang kepercayaan Panembahan Senopati lalu menghabisi Ki Ageng Mangir, lalu jenazahnya dimakamkan di Sorolaten itu. Ada hal yang menarik yang berhubungan dengan kematian dari Ki Ageng Mangir ini dan juga di mana makamnya. Misalnya, ada versi yang mengatakan bahwa setelah kematian Ki Ageng Mangir, beliau tidak dimakamkan di pemakaman Kompleks Makam Kota Gede. Yang orang banyak tahu, makam dari Ki Ageng Mangir ada di Kota Gede dengan 2 makam yang dibatasi oleh tembok makam di Kota Gede. Jadi yang di dalam itu makamnya karena status Ki Ageng Mangir sebagai menantu, dan yang di luar tembok kompleks pemakaman karena statusnya sebagai musuh dari Panembahan Senopati. Namun ada versi yang mengatakan tidak begitu, karena di Sorolaten Ngodian memang ada makamnya. Versi itu mengatakan setelah Ki Ageng Mangir meninggal, maka
dibawa lewat butulan, lewat belakang oleh Demang Tangkil, sehingga dimakamkan di Sorolaten. Lagi-lagi Sorolaten waktu itu masuk wilayah Kademangan Tangkil. Nampaknya hubungan Ki Ageng Mangir dan mertuanya Panembahan Senopati juga tidak seburuk itu menurut versi berikut ini. Jadi setelah mengetahui bahwa Ki Ageng Mangir meninggal karena dihantam watu gateng oleh Raden Ronggo, Panembahan Senopati lalu murka, marah besar. Beliau menyuruh orang-orang kepercayaannya bersama Rojoniti. Rojoniti adalah adik Ki Ageng Mangir, untuk mencegat Raden Ronggo. Dalam sebuah pertempuran yang adil, Raden Ronggo meninggal dunia karena tertusuk tombak Kiai Baru. Betul, versi kematian Raden Ronggo juga banyak. Nah, selesai sebenarnya kisah tentang Ki Ageng Mangir IV atau Ki Ageng Mangir Wonoboyo ketiga tersebut. Apakah benar makamnya ada di kompleks pemakaman Kota Gede dengan 2 makam yang dibatasi tembok? Perlu saya utarakan juga bahwa kompleks pemakaman dan tembok di Kota Gede itu dibangun pada abad ke-18 pada zaman Hamengkubuwono II sampai Hamengkubuwono III. Jadi siapapun yang mengarang Babat Mangir, pengarangnya itu tidak jelas, itu baru mempopulerkan, menyosialisasikan atau mempublikasikan Babat Mangir abad 18 itu sekitar perang Pangeran Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Berarti kalau begini modelnya, seperti kasus perang Bubat yang dipopulerkan, dikarang setelah beberapa waktu perang itu terjadi, nampaknya ini yang ahli sejarah ya, nampaknya itu dibelokkan. Tetapi memang cerita mengenai Ki Ageng Mangir banyak sekali yang dicampur dengan cerita tutur dari mulut ke mulut. Jadi para sejarawan, misalnya itu ada sejarawan Belanda namanya Dr. H.J. de Graaf, itu mengarang banyak buku tentang kerajaan Islam pertama di Jawa, berdirinya Mataram, kepercayaan Mataram, penaklukan Mataram. Dr. de Graaf ini mengambil dari Serat Kondo dan Babat Tanah Jawi, ya, lengkap itu. Dan itu memang sejarawan. Itu sampai runtuhnya Mataram itu sama sekali tidak menyebut nama Mangir, sama sekali tidak menyebut nama Mangir, ya, karena memang banyak tercampur oleh cerita tutur. Menurut sejarawan di sebuah bukunya itu setidaknya ada 3 versi Babat Mangir. Babat Mangir yang pertama karangan Raden Ngabehi Surodipuro, Raden Ngabehi Surodipuro. Kemudian yang kedua namanya Serat Babat Mangir oleh ahli aksara Lembaga Penelitian Bahasa Yogyakarta. Kemudian terakhir itu Serat Bedahing Mangir oleh Museum Sono Budoyo Yogyakarta. Dari itu sumbernya, ya. Jadi itu, apakah makamnya seperti itu? Karena makam itu baru dibongkar pada abad ke-18. Kemudian mengenai tombak Kiai Baru Glinding atau Baru Kuping atau tombak Kiai Baru.
Ada versi yang mengatakan tombak Kiai Baru Klinting itu sudah ada sejak Ki Ageng Mangir I atau zaman Raden Megatsari. Tadi diceritakan Raden Megatsari beristri Putri Juwono, mempunyai anak Ki Ageng Mangir II. Selain itu ternyata Ki Ageng Mangir I mempunyai anak dari putri dari Demang Jalegong. Tidak dinikah, mempunyai anak. Anaknya itu berwujud seekor ular. Namanya Baru Klinting. Sakti ular itu, walaupun ada yang mengatakan bukan ular, manusia, tapi karena anak di luar nikah maka saneponya ular. Sakti dan lidah Baru Klinting itu dijadikan mata tombak oleh ayahnya, yaitu Ki Ageng Mangir I. Ada juga versi yang mengatakan bahwa Ki Ageng Mangir itu mempunyai kesaktian lain berupa pisau sakti. Pisaunya bentuknya biasa tapi sakti. Cuma pisau ini ada tantangan, tidak boleh diletakkan di paha seorang perawan. Nah, pada acara bersih desa, pisau itu dipinjam oleh Sarinem, bener, seorang perawan, dan ditaruh di pangkuannya. Pisau langsung lenyap, hilang. Nah, kemudian Sarinem itu diperistri oleh Ki Ageng Mangir. Ki Ageng Mangir yang mana nggak tahu. Mangir kemudian melahirkan seekor ular. Lahirnya itu penjelmaan dari pisau sakti itu. Ular itu mencari ayahnya, tidak ketemu. Ki Ageng Mangirnya sedang bertapa di Gunung Merapi, minta pengakuan kalau dia anaknya. Terus ayahnya minta dia untuk melingkari Gunung Merapi dan tidak berhasil. Nah, tidak berhasil itu tidak cukup, tidak muat, menjulurkan lidahnya, terus dipotong lidahnya, terus jadi tombak Baru Klinting itu. Ada juga versi yang mengatakan terus disuruh menjadi penghuni rawa pening. Begitu cerita mengenai Ki Ageng Mangir, kematiannya, makamnya, silsilahnya. Sudah. Apa agama Ki Ageng Mangir? Peninggalannya berupa yoga dan lingga dan yoni. Peninggalan berupa lingga dan yoni. Ciri khas peninggalan agama Hindu, agamanya orang-orang Majapahit. Namun dipercaya bahwa Ki Ageng Mangir itu seorang mualaf yang sudah masuk Islam. Bahkan di kasus yang masuk ke pasolatan, ya, yang meninggal di lokasi pasolatan Panembahan Senopati, dihantam Watu Gateng itu sekaligus untuk mengkonfirmasi bahwa Watu Gilang itu bukan tempat duduk singgasana. Watu Gilang itu batu pipi yang tingginya 30 cm. Dia tidak masuk akal kalau menjadi tempat duduk, dan tidak masuk akal kalau di depan orang banyak Panembahan Senopati itu menghantamkan kepalanya ke tempat duduknya sendiri, singgasananya, atau menusuk itu juga di hadapan orang banyak. Tidak. Jadi Watu Gilang lebih dipercaya sebagai tempat sholat Panembahan Senopati. Nah, di versi itu bahkan ada yang mengatakan saat dihantam Watu Gateng oleh Raden Ronggo itu Ki Ageng Mangir sedang sholat. Ya, yang menguatkan lagi, ini dipas-paskan logikanya, adalah Ki Juru Mertani, penasihat Mataram, itu murid Sunan Kalijogo. Beliau tidak mungkin mengizinkan Retno Pembayun untuk menikah dengan orang non-muslim. Nah, begitu analisanya, bukan pendapat saya. Kiranya sudah lengkap tanpa edit ini. Alhamdulillah, malam hari tanpa edit. Semoga gambarnya bagus, semoga puas, semoga menambah wawasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.